Jelas, jelas, Pak. Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Sebuah koin dijatuhkan ke dalam sumur. Jika waktu total dari koin mulai dijatuhkan sampai terdengar bunyi pantulan bahwa koin telah menyentuh permukaan air adalah T, dan kecepatan gelombang suara V serta kecepatan gravitasi G, nyatakan kedalaman permukaan air sumur dalam TVG. Jadi kalau misalkan kita punya di sini, misalkan kita punya ada sumur, misalkan ini ada sumur. Nah, sumur ini anggap aja kedalamannya adalah H, ya kan? Ya. Kedalaman H. Nah, ini ada koin dijatuhkan. Berarti kalau dijatuhkan itu kecepatan awalnya berapa ya? Nah, No. Nah, dijatuhkan sehingga nanti misalkan ini adalah air, kujuk gitu kan. Dia turun ke bawah sampai sini kan? ya. Nah, ini kita bilang waktunya dari sini ke sini kita sebut aja T1. Ya. Waktu yang dibutuhkan oleh si koin untuk jatuh. Kemudian biasanya kan kalau dia jatuh plung gitu ya. Yang kita dengar kan suara bunyinya ya. Ya, betul. Nah, berarti artinya setelah koin ini jatuh masuk ke dalam air, nah kemudian bunyinya merambat naik ke atas, sehingga ini yang bergerak adalah kecepatan bunyi, Bunyi. itu dibilang V. Dimana misalkan kecepatan bunyi adalah V dan waktunya kita sebut T2. Setuju ya? Setuju. Jadi sebenarnya ketika kita bunyi plung, itu sebenarnya koin itu udah jatuh, udah ada di dalam air gitu. Jadi sebenarnya ada delay gitu. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ada dua gerakan. Yang satu koin, yang satu bunyi. Ya enggak? Ya. Yang satu koin, satu bunyi. Nah, di mana tadi kalau koin butuh waktu T1, si bunyi butuh waktu T2. Nah, ini kalau kita jumlahkan T1 sama T2, ini kan sama aja T total. Betul nggak nih? Ya. Iya kan? Total. T total berarti kan? Ya. Oke. Total. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Terus satu. Jadi pas dia kecelup itu delay ya kayak suaranya. Jadi bukan delay, artinya ketika koin itu jatuh, sebenarnya ketika kita nyemplung koin itu sebenarnya udah dalam air. Jadi ketika koin ini jatuh masuk di sini, sebenarnya butuh waktunya T1. Nah, yang kita dengar ini adalah T1 tambah T2. Nah, T2 ini kalau kita bilang delaynya, jadi yang merambat bunyinya yang naik. Iya. Kan kita nggak bisa ngelihat gitu. Jadi sebenarnya yang ketika kita cemplungkan dia udah sampai dasar nih T1. Tapi kita nggak tahu dia nyampe apa enggak. Tahu-tahu ada bunyi plung gitu kan ya. Nah, ini ada delay waktunya T2-nya gitu. Nah, bunyi berarti kalau kita lihat kalau mula-mula dia dari keadaan diam, kemudian jatuh ke bawah, kecepatannya berubah nggak? Makin besar nggak? Makin besar. Nah, berarti kalau gitu ini namanya geraknya gerak GLBB. Nah, kalau bunyi dianggap kecepatan bunyi itu konstan. Berarti untuk si bunyi ini geraknya apa nih? GLB. GLB. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Paham, Pak. Berarti di sini kita punya si koin punya kecepatan awal 0. Punya jarak tempuhnya H1-nya H, ya kan? Punya T1-nya kita bilang T. Setuju nih?
Nah, kalau si Setuju. bunyi, kita punya kecepatan bunyinya adalah V. Ya. Jarak tempuhnya, kalau kita bilang kan kalau GLB jarak ya, jarak tempuhnya S2-nya adalah H juga. Waktu tempuhnya adalah T2. Ini maaf T1 seperti Kedua. itu. Nah, kalau kita lihat di sini yang kita punya ada V0, ada jarak. Kalau V0 jarak berarti kita main GLBB yang keberapa nih? Ada waktunya juga. Yang ada jarak Berapa kan? GLBB, yang ada rumus jarak itu GLBB yang keberapa? Yang pertama, yang kedua atau ketiga? Yang ke GABB ya, yang ada jarak. Yang kedua. Yang kedua. Kan yang kedua rumusnya S sama dengan V0 kali T plus gitu kan? Ya, setengah. Setengah. Nah, sekarang kalau dia vertikal, maka A-nya sudah otomatis kita ganti dengan G. G. GT kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat kan dia menempuh H, ketinggiannya H kan? Ya, Ketinggiannya H sama dengan V0-nya 0, berarti setengah dikali G, kita sebut T1 kuadrat. Gitu kan? setengah GT satu Pak. Oh, oke oke oke. Nah, kalau kita GLB cuma satu rumus, S sama dengan V kali T doang kan? Kali T. S-nya Ya, H, V-nya ya V, T-nya T2 gitu kan? T-nya T2. Oh, ya oke oke oke. Berarti kalau kita bilang T1 sama dengan 2-nya naik ke H jadi 2H, G-nya turun, ini jadi Akar. akar. Kalau di sini T2-nya sama dengan H per H per V. V. Sampai sini ada pertanyaan dulu nih. Oh, gitu. Kalau ini jadi kayak ini pakai rumusnya GABB yang ada tadi itu apakah pakai rumus GABB yang ada jaraknya ya? Ada jarak, ada waktu. Oh, oke oke oke. Ada jarak, ada waktu. Oh, ini kan cuma satu. Iya, Oke kalau oke Kak. Nah, tadi kan kita punya hubungannya waktu total itu waktu yang ditempuh koin ditambah waktu yang ditempuh oleh bunyi kan? Iya. Oke, berarti kalau gitu tadi T total adalah T si koin ditambah T si bunyi. Ber- Bunyi Berarti kalau kita masukin jadinya kan akar 2H per G, ya kan? ditambah Ditambah H per V. Nah, yang kita carikan kedalamannya. Hanya kan? Nah, area. ini hanya begini akar 2H per G tambah H per V. Kalau misalkan kita bilang 2H tambah 3H, kita tahu ini sama dengan 5H gitu kan? Bisa kita jumlah gitu. Ini kan berarti bentuknya sebenarnya sama aja kalau kita bilang T sama dengan ini kalau kita matematik akar A dikali akar B boleh nggak? Maaf. Akar A kali B kan boleh kita pecah. Akar A kali akar B gitu kan? Oh iya. Oke. Ini juga boleh Berarti kita pecah jadi akar 2 per G 2 akar H plus per V kali H. Gitu ya? Oh iya. Nah, Bisa nih. bisa bisa. Terus di Nah, ini berarti kalau misalkan mau kita mainkan, ini T ini pindah ke sana jadi min ya. 1 per V dikali H, V bunyi nih, ditambah akar 2 per G dikali akar H min T sama dengan 0. Setuju nih? setuju setuju. Oke. Dia pindahin ke dalam. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita punya begini, akar H atau gini, akar X ini kan sama dengan siapa sih? Jarak ya X pemindahan. pangkat setengah, gitu kan? Oh ya.
Kalau kita punya X itu pangkat berapa? X pangkat 1 kan? Pangkat 1. Nah, berarti kalau misalkan kita bilang akar X ini, kalau kita bilang gini kan, ini misalnya gini, ini akar X ini kalau kita kuadratkan gini ya, ini kan sama dengan jadi siapa? X. Jadi sama dengan X ya, Ya, X aja. betul nih. Betul, betul. Berarti kalau gitu X aja sama dengan akar X dikuadratan, gitu nggak? Iya. Ya. Jadi kalau gitu kita punya tadi dari sini akar X itu sama dengan X pangkat setengah. X itu adalah X pangkat 1. Berarti kalau kita bilang akar X dikuadratkan kan nilainya sama dengan X. 7 nih. 7. Oke, berarti maka di sini boleh kita misal nih akar H sama dengan X. Misal nih, mau X, mau Y, mau T boleh deh, bebas ya kan, variabel saja. Berarti kalau gitu, kalau akar H sama dengan X, berarti kalau H sama dengan siapa? H sama dengan X pangkat setengah. X kuadrat dong. H. Ini kalau coba, ini kalau jadi H aja gimana? Akar H sama dengan X kita kuadratkan, ya kan? Ya. Akar H dikuadratkan H. Jadinya X pangkat 2 gitu kan? Oh, oke. Bisa nih. Bisa. Berarti berarti kita punya begini kan? Pemisalan. Sebenarnya karena ini bentuknya H, bentuknya akar H agak sulit, maka kita misalkan supaya dia bentuknya seperti ini gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nih. Berarti kalau kita ganti ini kan ini seper V dikali X kuadrat gitu kan, ditambah akar 2 per G dikali X min T sama dengan 0. Ingat kita mencari H. H itu ternyata bentuknya kayak begini, dan dia bukan persamaan linear biasa yang kayak tadi 2H tambah 3H jadi 5H, nggak bisa seperti itu. Tapi ini bentuknya, maka kita rubah, kita misalkan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Ini persamaan kuadrat kan? Iya. Di mana X itu sebenarnya adalah akar H, X kuadrat adalah H. Berarti intinya ketika kita mau mencari H, berarti kita cari dulu X-nya, ya enggak? Iya. Kalau misal gini, iya. Kalau X-nya kita punya, berarti H-nya dapat dong. Iya. Setuju kan? Misalkan X-nya saya punya 4. Berarti H-nya adalah 4 kuadrat, gitu kan? Iya. 16, berarti dapat H-nya kan? Berarti kalau kita mau mencari H, berarti kita cari X-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak nih? Tadi yang itu kan yang di permisalan, kenapa harus dikuadratin Kak? Kalau saya pikir ini Kak, H sama dengan akar X. H apa sama dengan? Iya. Betul kan? H itu sama dengan X kuadrat. H sama dengan, kalau dikuadratkan X kuadrat. Oh iya, betul. Jadi kita misalkan yang pangkatnya kecil dulu, akar H kita bilang X. Ya nggak? Akar X, berarti kalau kita cara ini dulu kita hitung, berarti kan akar H sama dengan X kita kuadratkan, jadinya H sama dengan X kuadrat. Maksudnya tadi kan kita langsung dapat kalau akar H sama dengan X, maka H sama dengan X kuadrat. Oh, dapat dari mana? Ya dapat dari sini. Oke. Dikuadratin dua-duanya. Oke. Menghilangkan menghilangkan akar. Iya. Berarti kalau gitu ini kan kita punya persamaan kuadrat. Mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, ya kan ya? Ada berapa cara? Masih ingat nggak matematik?
Ini kelas 10 nih. Pemfaktoran sama Oke, ada ABC ya? pemfaktor, ada kuadrat sempurna, ada faktor, ya nggak? Oh ya ya. Karena ini variabel, kalau kita pakai pemfaktoran, puyeng. Ya kan? Iya bingung. Bingung. Oh iya Ya kan benar. kalau faktor kan nanti A kali C, nanti faktor-faktor dari A kali C kalau kita jumlahkan sama dengan B. Ini kan agak ribet gitu kan ya. Maka paling Iya. enak kita buat mencarinya dengan apa tadi lupa jadinya. Yang terakhir apa? Rumus ABC ya? Ya, rumus ABC. Maka untuk solusinya kita pakai rumus ABC. Rumus kecap gitu kan ya. Dulu Nah, rumus kecap. dulu belum ada kecap bango, adanya ABC gitu. Nah, kalau kita pakai rumus AB kecap ABC kan? Nah, rumus Ya, ya, ABC benar, itu kan kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu kan. Artinya Ya. A itu adalah semua angka variabel di depan X kuadrat, si B itu semua di depan X. Sisanya yang kagak ada X namanya C. Nah, C. dalam rumus ABC kan cari X1, X2 adalah masih ingat rumusnya nggak? B plus minus Min akar B 4AC. min B Oh ya min B plus plus minus minus akar per 4AC. B kuadrat B min kuadrat min 4 4AC. AC. Nah, B kuadrat min 4 AC namanya diskriminan per siapa nih? 2 kali 2A. 2 kan? Nah, Ya. kalau begitu, kalau kita lihat dari persamaan yang kita punya, Gazan, A itu sama dengan siapa? G. Yang ini nih, lihat, Oh, maaf, supervi. supervi. B sama dengan siapa? Akar 2 per G. Akar 2 per G. C sama dengan siapa? C sama dengan 1 min 1. Min, Min T. min T, tulis min T. Ya udah, maka kita masukkan. Maka X1,2-nya adalah min B. Berarti akar 2 per G. 2 per G. Plus minus akar B kuadrat akar 2 per G dikuadratkan berapa? 2 per G. 2 per G. 2 per G. Min Min 4 dikali sepervi. min berapa Halo? nih? Min 4 kali sepervi. 4 kali sepervi dikali siapa lagi? Dikali min T. Dikali min T. Oke, min T. Per berapa nih? 2 dikali sepervi. 2 dikali sepervi. Gitu kan? Oke, Ya. berarti kalau misalnya mau kita rapikan, ini sama dengan X1,2 sama dengan min akar 2 per G plus minus akar 2 per G. Min ketemu min jadi plus ya, Ya, plus 4T per V gitu kan. sepervi. Ini per 2 kali V. 2 kali 2 per V. Ini ya. Nah, ya. Oke, berarti kan nanti X1-nya ada yang plus, X2-nya nanti ininya min. Seperti itu kan? Nah, ini yang kita Ya. punya nih. X1, X2-nya seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ini. Nanti ujung-ujungnya kita nemu kayak persamaan. Nah, Iya. setelah pakai persamaan, pakai rumus ABC. Iya. Udah dapat ini kan? Ya udah, kita berarti Ya, X1, dapat. X2 udah dapat. Nah, tadi kita misalkan tadi apa? Kalau X itu adalah akar H, kalau X kuadrat adalah H, gitu kan? H. Yang kita cari Ya. kan H, bukan akar H kan?
Iya. Nyambung nih. Tadi kita Nyambung. misalkan tadi adalah akar H itu X, H adalah X kuadrat. X kuadrat. Nah, yang kita cari itu adalah si H. Setuju nih. Si H-nya ya. Maka kalau begitu ya ini X12 artinya kalau mau kita kuadratkan ini kan sama dengan H gitu kan? Iya. Oh iya. Berarti H sama dengan Nah, semuanya. Oh. berarti sama dengan semuanya diapain? Dikuadratkan atas bawah. Kuadratkan min akar 2 per G plus minus akar 2 per G plus 4T per V. Ini kita kuadratkan kan? Per Iya. 2 per V. Gitu ya? Iya, betul Kak. Nah, biasa kalau gitu kan kita kali pelangi kan kalau kita punya gini A ditambah B kuadrat ya jadinya apa? A kuadrat tambah 2AB A tambah B kuadrat. kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat gitu kan? B kuadrat. Nah, berarti Iya. sama dong kalau gitu. Kalau gitu kita bilang ya H sama dengan gitu kan? Iya. Ini kalau kita kuadratkan ini yang dua dulu deh. 2 kuadrat berarti 2 kuadrat 4 kan? V Ya. kuadrat berarti V kuadrat kan? Udah V kuadrat. Oke, Ya. berarti kalau misal mau kita taruh di sini nggak boleh misalkan ini V kuadrat per 4. Boleh kan? Boleh. Yang ini Oh, dulu. naik ke atas. Yang ini dulu. Berarti kan kalau gini kan sama aja misalkan kalau kita punya A per 2 ya sama aja sebenarnya ini kan atau misalnya 1/2 kita kuadratkan ikut kita kuadratkan berarti kan sama aja jadinya ini nanti dikali 4 gitu kan. Ya. Berarti ini kita taruh depan, nah, baru kita buka nih. Berarti tadi A kuadrat, berarti A kuadratnya kita anggap ini dulu kan? Min 2 min akar 2G. Dikuadratkan jadi berapa? 2 per G. Min Kan min 2 kali per min G. plus. Kita ini dulu Oh, nih, iya, yang ini iya, nih. iya. Kita cari yang ini dulu. Ini sama ini dulu yang gampang. Oh, oke. Akar dikuadratkan akarnya hilang. Ini plus minus kan kalau kita kuadratkan ya mau dia min jadi plus jadinya kan? Iya. Plus jadi siapa di sini? 2 2 per G ya kan? Ditambah 2 per G 4 T per T per V. V gitu kan? Oh, oke. Ya. 2 Bisa nih. bisa. Nah, baru di belakangnya plus minus ya kan? Plus. Oh, oke. Tengahnya plus minus. 2 kali ini kali itu kan? Ya. Dia min kali plus jadi plus, plus kali min jadi min ya kan ya? Min. Tapi kan sini ada plus minus, tetap aja nanti plus minus juga kan? Iya, ujung-ujungnya. Plus minus juga. Kalau memang kalau misalkan ini plus saja, ini min A, sini plus B. Jadi kita punya nanti min 2 AB gitu kan? Iya. Tapi kalau kita min A, min B jadinya apa? Min A min B Plus 2AB. plus Plus 2AB 2AB. kan? Iya. Kalau plus kalau min, ini kan plus minus. Berarti kalau itu plus minus ada min ada plus. Berarti kita tetapnya tulisnya plus minus gitu kan? Plus minus juga. Oh, oke. Ya, ini Tetap. dihapus dulu sebentar. Mana? Ini tetap. Nah. Berarti ini kan kita terus gini aja jadinya kan? Pasti dalamnya buka kurung, ada akarnya kan? Ada ada akar. Akar 2 2 per G dikali akar gitu kan? Ya, dikali akar 2 per 2 G tambah 4T 4T kuadrat. per V. Gini kan? Iya. Nyambung nih.
Nyambung, nyambung. Bisa ya? Bisa, berarti ini ada plus minus karena dia plus minus. Oke, oke, oke. Bisa. Bisa, Oke. bisa Kak. Ini berarti kalau kita sederhanakan ini jadi berapa ya? 2G tambah 2G tambah Ini aja dulu, 4G ini dulu, plus ini G. dulu, ini Berarti dulu. 2 oh per G tambah 2 per 4 G. 4 per G ya? 4 per G. Oke, 4 per G. pelan-pelan. Oke, jadi ini kita punya ini V kuadrat per 4, ini 4 per G, ya kan? 4 per Ini G 4 T ditambah per V plus minus 2 gitu kan? ya. Ini kalau mau kita kalikan boleh. Jadi kalau mau kita kali jadikan akar kali akar gini ya. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B kan? A, B. Berarti ini kan Ya. sama aja 2 per G dikali 2 Dikali per G 2 plus 4T per V. T per V. Nah, seperti itu. Bisa nih? Bisa, Oke, bisa, bisa. Kak. ini nanti pas belakang kita kerjain. Berarti ya ini kan kita kali pelangi, kali sini, kali sana, kali sono gitu kan. Ya. Maka H itu adalah V kuadrat per 4 kali 4 per G, 4-nya hilang. Tinggal V kuadrat per G. Betul nggak? Ada. Oh, dicoret. Ya, betul, Hmm. betul. Kalau V kuadrat per 4 dikali 4T per V jadi berapa? Coret-coret VT per VT aja kayak. VT doang ya? Iya, VT doang. Iya kan? Ya. Nah, sekarang ini dikali ke sini. Kalau ini kita kali ke sini, jadinya berapa nih? Pelan-pelan V dulu. kuadrat per 2. V kuadrat per 2. Gitu kan? Iya. Akar, kita kali aja 2, masukin 2 kali 2 berapa jadinya? 2 kali 2 4 per G kuadrat ditambah ditambah 8T 8T per GV gitu ya. ya. Oke, sebenarnya udah selesai tapi kita kalau masih bisa kita sederhanakan ini V kuadrat per G tambah VT ditambah ini kan 4 ini 88 ini tadi 4 kali 2 ya. Ya. Ini kan boleh aja kita bilang gini ya, 4 per G kuadrat plus 2T GV. Boleh gini kan? 4 Diakarin gini kan? 4 kan dikeluar. Oh, iya iya iya. 4-nya keluar jadi berapa? 2. Nah, 2. Ini kan boleh gini aja 2 jadinya kan? Berarti kalau gitu Iya. nanti ini 2, yang ini ya. Ini kita punya jadi ini. Oke. Berarti V kuadrat per 2 ketemu 2 tinggal siapa? V kuadrat kan? Tinggal V kuadrat. Berarti V kuadrat akar per G kuadrat tambah 2T per GV. Setuju nih? Setuju Kak. Oke, jadi kita punya ini adalah V kuadratnya. Bisa sampai sini? V kuadrat. Jadi ini bentuk paling sederhananya ya Kak? Ya, ini sebenarnya kalau kita punya mau kita samakan, misalkan di sini ini kan kalau V kuadrat ya kan ya, misalkan kalau kita punya ini 2T, mau kita hilangkan V-nya, ini kalau mau V-nya kita hilangkan gimana nih? V-nya kita hilangkan. Sekarang ini berarti V-nya ini kita hilangkan. Berarti kalau mau V-nya kita hilangkan akar ini kan V-nya mau kita hilangkan berarti dikali V ya? Atau iya, gini, kalau kita bilang ini V kuadrat ya per G kuadrat kali V kuadrat, boleh kan? Ditambah Boleh. 2T
ini V kuadrat, ini dikali V. Oke, yang ini sama nggak nilainya? V kuadrat. Ini kalau kita lihat V kuadratnya coret kan? 2V. Oh, V kuadrat. Kenapa Kak? Ini kalau kita lihat ya, ini ya. Ini kalau Ya. kita habiskan kan V kuadrat bagi V kuadrat dapatnya ini kan? Iya. Oh iya. Ini V per V kuadrat, V-nya coret dapatnya ini kan? Oh iya. Jadi kita modifikasi tapi tidak merubah nilai. Oke. Nah, Modif lihat. aja gimana? Ini ya V kuadrat boleh kita tarik keluar nggak? Jadi akar 1 per V kuadrat. Per V Ini kuadrat. V kuadrat per G kuadrat tambah 2 Tambah. VT. Yang ini nih, yang dari sini. Oh, oke. Oke, ini kan bisa kita keluarkan jadinya seper V kan? Ini seper V Gitu kan? kuadrat tambah 2 VT. Ini keluarin aja, yang keluarin ininya doang. Gitu. Ya, Nyambung nih. nyambung. Nah, berarti kalau begitu tadi kan ini sama dengan itu, ujung-ujungnya dapat ini kan? Berarti yang ini kita Ya. ganti jadi dia nih. Berarti H sama dengan V kuadrat per V G kuadrat per G. VT tambah V kuadrat kali seper V akar V kuadrat V kuadrat per G kuadrat tambah 2 VT. VT. Atau jadinya H sama dengan V kuadrat per G tambah VT tambah, ini coret V-nya kan? Nah, setengah V V, jadi V aja. V aja, V kuadrat per G kuadrat tambah 2 VT. Oh maaf nih, masih ada G-nya nggak? Oh ini ada G-nya, kurang kita. Ini GV, Mana? GV, Oh, ya, iya. ini kurang G. Kurang G, ini per G, ini per G. Berarti, Itu per G. nah maka yang kita dapat, nah inilah waktu yang dibutuhkan. Bukan waktu, apa, kedalaman si Kedalaman. sumurnya. Per G ini kali substitusi. Jadi yang kan dia cuma mau minta nyatakan kedalaman itu dalam mana tadi? Cuman dalam T, V dan G. Oh iya. Hanya dalam T, V dan G. Nah, ini kita punya ada T, V dan G. Semua T, V, G deh, ya kan? Jadi semua Oh iya, benar. hanya Benar. itu ada T-nya, ada V-nya, ada G. Jadi yang soal minta Ada G-nya. hanya Oh. dalam variabel T, V, G.